Baik, sahabat-sahabat yang memakan Allah, kita udah lama nggak ketemu ya. Selamat Hari Raya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalil karim, ja'alana Allah minal faizin wal a'idin, amin ya rabbal alamin. Ini banyak pertanyaan yang dikumpulkan oleh sahabat kita semua, Buya Yunal ya. Buya Yunal ternyata diam-diam mengkoleksi pertanyaan kawan-kawan seputar isu-isu yang berkembang tentang kajian-kajian kita selama ini ya. Buya Yunal ngumpulin ada lebih dari 30, cuma yang berkaitan dengan kita, terutama ribat dan saya pribadi ada beberapa. Mungkin teman-teman sebagian menunggu jawaban ini. Dan perlu saya garis bawahi, saya sudah dari awal-awal mengatakan kepada teman-teman tidak usah membela saya, dan karena saya juga tidak akan membela diri saya sendiri, karena saya tidak merasa diri saya suci ya, tidak merasa paling benar ya. Karena yang berhak dibela itu yang benar, yang pasti benar. Sedangkan kita ini semuanya sedang berusaha mencari mendekat kepada kebenaran. Jika suatu saat ada kekeliruan dalam ilmu ushul fiqih dan ilmu akidah, kita belajar apa yang disebut zanni dan qat'i. Zanni dan qat'i, sesuatu yang zanni berarti belum pasti, masih zan. Zan itu persepsi ya. Kita sering menyebut su'zan, husnuzan. Zan itu bahasa Arab, bukan fadlizan ya. Fadlizan itu kakak kita di dunia politik ya. Serius amat nih wajah antum nih. Zan itu berarti persangkaan. Di dalam ilmu ushul fikih, kata zan menjadi suatu posisi yang sangat penting karena bisa menjelaskan tentang bagaimana cara kita menanggapi perbedaan. Imam Ghazali dalam kitab Fadaih al-Batiniyah menyebutkan hal-hal yang qat'i dalam akidah itu 3. Dan dari awal saya mengatakan ana tabi' lil Imam Ghazali. Jadi saya mengikuti manhaj Imam Al-Ghazali, bahwa orang itu disebut sesat atau kafir. Bisa sesat, bisa kafir. Ini dua hal yang berbeda. Itu apabila melanggar 3 usul yang penting. Pertama, ilahiyat, tentang prinsip-prinsip ketuhanan. Prinsip-prinsip tentang ketuhanan. Dan yang kedua, tentang nubuat, prinsip-prinsip kenabian. Yang ketiga, sam'iyat, sesuatu yang dapat kita dengar di dalam Al-Quran atau sunnah mengenai akhir masa, yaitu akhirat atau akhir zaman. Sam'iyat yang kita dengar sama. Ilahiyat ini berkaitan dengan masalah ketauhidan. Maka semua umat Islam ittifaq qat'i bahwa la ilaha illallah. Maka siapa yang mengatakan tiada yang disembah, bahwa ada yang disembah selain Allah dan itu dikatakan sebagai benar, maka dia menyimpang. Nah, ini yang akan saya jelaskan pertama kali karena ini pertanyaan yang masuk ketika kita selesai ngisi kajian di Rans ya. Rans, tempat Raffi Ahmad. Dan saya tidak marah kepada siapapun yang memotong video. Silakan, terima kasih Anda sudah memotongnya, dan semoga Allah membalasi apa yang Anda lakukan, karena sudah menyesatkan persepsi umat. Karena kalam itu panjang lalu dipotong di tengah ya, bahwa Ar-Razi terjebak kepada liberalisme, pluralisme, bahkan disebut tidak beragama. Kenapa? Menganggap bahwa semua yang disembah itu menyembah Allah, bahwa itu perkataan tidak benar. Itu teman-teman perlu kita jelaskan. Saya sedang menjelaskan tentang apa ya. Yang saya jelaskan itu merujuk kepada beberapa karya para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama ahlus sunnah ya. Barangkali antum sering mendengar Imam Sidi Ahmad Tijani. Kita bukan sedang memanfaatkan namanya, tapi kan guru-guru kita punya sanad ke sana juga. Dan kita dapat sanad kitabnya juga dari beberapa masyayikh. Ya. Ini ada
di dua kitab ya, ada di Jawahirul Ma'ani, ada di Al-Faid Ar-Rabbani ya. Di halaman 32, ini kitab ditahqiq oleh seorang intelektual Mesir dan musnid juga, muhaddis juga, beliau juga sufi, salah satu penggerak Thariqat Tijani juga di sana, Dr. Rifat Fauzi Abdul Muttalib, Ustadz Syariah di Kulliyat Darul Ulum di Mesir ya, Jamiatul Qahirah. Jadi beliau guru besar di Darul Ulum di Kairo, bukan di Al-Azhar ya. Tapi beberapa masyayikh ngambil ilmu dari beliau. Nah, di halaman 32 beliau sedang menjelaskan surat Ar-Ra'd dan surat-surat yang lain ya, yang menyebutkan lafaz yang hampir sama ya. Misalnya Ar-Ra'd ayat 15. Nah, ini yang saya jadikan rujukan ketika saya menjelaskan itu di sana, karena kajiannya malam, sorenya saya habis baca kitab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata beliau? Walillahi yasjudu, ketika menafsirkan ayat, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'aw wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Walillahi, dan kepada Allah lah, yasjudu, sujud, man fis samawat, siapa saja yang di langit, itu pakai man. Man dalam bahasa Arab menunjukkan subjek aqil, yang berakal. Bukan hanya ma, tapi man ya. Man fis samawat, yang di langit. Yang di langit siapa? Malaikat ya. Wal ard, dan di bumi. Di bumi siapa aja? Manusia dan jin. Manusia dan jin yang menyembah Allah secara yang aqil, yang man. Kita pakai mazhabnya ulama ahli lughah. Berbeda nanti kalau pakai Ibn Arabi menganggap man itu semuanya ya, dalam beberapa penjelasan beliau. Tau'an wa karha, baik secara kepatuhan ataupun terpaksa. Antum menyembah Allah karena berilmu, mempelajari tauhid, mempelajari ilmu fikih, ibadah, belajar tasawuf, lalu menyembah Allah, itu namanya tau'an, karena taat. Atau karha, ataupun dipaksa, terpaksa, karhan. Apa kata beliau ya? Coba dengerin, ini bukan kalam saya, ini kalam Sidi Ahmad Tijani. Ada yang berani mengatakan beliau ini sesat, mengatakan beliau ini liberal, ada yang berani mengatakan beliau ini plural, silakan ya. Saya bukan sedang berlindung lewat beliau, karena ini hanya salah satu referensi, ada referensi yang lain. Sebelum beliau sudah ada yang ngomong ini ya. Fakullu abidin aw sajidin li ghairillah fi zahir fama abada atau fama abida wala sajada illa lillahi ta'ala. Maka kullu abid, setiap orang yang menyembah, setiap yang sujud li ghairillah, kepada selain Allah, fi zahir, pada zahirnya. Berarti nyembah apa aja tuh? Nyembah patung, nyembah keris, nyembah matahari, nyembah gunung, nyembah angin, nyembah dewa, nyembah cincin, nyembah jimat, nyembah orang. Ada yang nyembah orang, nyembah bos kan ada juga kan? Ya, ada nyembah imamnya juga ada, ya, ada nyembah mursyidnya juga ada. Banyak. Fi zahir, pada zahirnya, li ghairillah, dia ibadah sujud kepada selain Allah. Fama abida, pada hakikatnya tidaklah dia menyembah, wala sajada, tidaklah dia sujud, illa lillahi ta'ala, kecuali kepada Allah Ta'ala. Alasan beliau apa? Li'annahu huwal mutajalli fi tilkal albas, karena dialah sebenarnya yang bertajalli. Jadi ini bukan bab akidah, ini bab tajalliyat. Tajalliyat bukan ranah ilmu akidah, tajalliyat ranah ilmu zauq. Ya, kita belajar bahwa ada batas-batas ilmu, ya, epistemologi ilmu. Kalau ilmu akidah, dia berasal daripada al-burhan aqliyah wan naqliyah, ya, seperti yang dirumuskan oleh para ulama. Misalnya Ibnu Khaldun menyebutkan kata aqliyah, al-burhan al-aqliyah, ya, argumentasi rasional, itu ilmu akidah. Maka
jangan kemudian diadu antara pertanyaan dalam bab teologis dengan bab ilmu tasawuf. Karena tasawuf ini wilayahnya bukan wilayah rasional, wilayahnya di atas rasio, bukan sesuatu yang bertentangan dengan rasio, gitu ya, bukan yang bertentangan dengan akal, tapi dia di atas akal. Itu dua hal yang berbeda. Jadi irasional beda dengan unrasional, gitu ya, dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab ghair ma'qul itu beda dengan diddul aql. Ghair ma'qul tidak dapat dirasionalkan. Bukan berarti dia tidak masuk akal. Itu berbeda dengan diddul akal, bertentangan dengan akal. Itu beda. Akal siapa dulu? Akal wali, akal ulama, akal para nabi itu besar. Akal mereka bisa memahami sesuatu yang berat. Li'annahu wal mutajalli, karena dialah yang bertajalli. Apa arti tajalli dalam bahasa Indonesia? Kalau bahasa lama itu kita enak, yang bernyata. Nggak enak ya bahasanya. Bahasa lama tuh. Kalau bahasa Inggris lebih gampang. Manifest. Ya. Li'annahu huwal mutajalli. Cause he manifest gitu ya. Dia bermanifestasi fitil kal albas, pada objek-objek itu. Apakah namanya berhala, apakah namanya matahari. Matahari itu kalau Allah nggak izin, bisa nggak dia bercahaya? Maka Allah bersumpah wadduha, ya, demi matahari. Jadi ini bukan ranah akidah. Akidah itu ngomongnya benar salah, sesat benar, udah gitu ngomongnya. Kalau ini wilayah zauq. Zauq ini bukan pada akal, tapi pada kolbu. Dan lebih dalam lagi masuk kepada ranah ruh. Sidi Ahmad Tijani berbicara pada bab ini. Wa tilkal ma'budat kulluha tasjudu lillah. Bahkan yang disembah oleh orang-orang musyrik itu sebenarnya sedang menyembah Allah, tapi karha. Kita menyembah dengan tawa, dengan rasa kesadaran. Mereka menyembah bukan dengan kesadarannya, tapi memang sudah diciptakan Allah begitu, ya. Wa ta'buduhu wa tusabbihu khaifatan min satwati jalalihi subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah, bertasbih karena takut terhadap keagungan jalalnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi teman-teman, insya Allah semua yang saya kalamkan itu kalau antum cari, insya Allah ada referensinya, ya. Karena saya juga berhati-hati mengkalam sesuatu, kecuali sesuatu yang kita dapatkan secara zauq, yang mungkin zauq itu antum belum ketemu di kitab, bukan berarti nggak ada kitabnya. Kitabnya ada, antum aja belum baca. Contohnya kayak gini, yang motong video saya itu, apakah dia membaca bagian ini? Kalau iya, seharusnya dia potong bagian ini aja. Lalu katakan bahwa Sidi Ahmad Tijani liberal, Sidi Ahmad Tijani plural. Berani? Antum berani? Thariqat Tijani salah satu akbarut turuq fil alam al-Islam, salah satu thariqat terbesar di dunia, ya. Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, Tijani. Dan Masya Allah beliau memahami hal ini sudah sejauh itu, dan dia sudah lama loh. Dan kitab ini, kitab tijari, ini dijual luas. Dijual luas. Ini kajian khusus untuk khawas? Enggak, ini kitab dijual secara komersial. Ya, kalau seandainya kitab-kitab ini nggak boleh, ngapain Dr. Rifat Fauzi mau kemudian mentahqiq dan mengizinkannya untuk dijual? Ya, ini bukan ilmu untuk khusus, ini sudah lama dalam kitab, ya. Nah, penjelasan ke belakangnya masih ya berkaitan, ya. Nah, ini pertama, ini pertanyaan tentang ternyata di dalam kitab ini juga ada sama. Jadi ada dua referensi yang menyebutkan masalah yang sama. Tafsir beliau terhadap surat Ar-Ra'd ayat 15.
Ya, clear? Ini tidak ada paksaan untuk menerimanya, atau siapapun yang mendengarkan kajian ini secara online juga tidak mesti menerimanya, tidak masalah. Oke. Ini disebut dengan bab zauq ya. Kalau di dalam ilmu kampus ini mesti ada namanya. Kalau bab akidah, kita sering nyebut dalam akidah, dalam ini disebut ilmu teologi. Theos, logos. Di kampus. Sudah jadi bahasa Arab, teologia. Ya, teologia sudah jadi bahasa Arab. Ya. Sedangkan yang dibicarakan Sidi Ahmad Tijani, atau ada lagi satu kitab lagi, sebenarnya di sini lebih dahsyat lagi. Di kitab ini. Ini Sidi Syekh Abdul Karim Al-Jili, zuriat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, ini masuk kepada ilmu zauq, dan ilmu zauq ini ternyata bisa memecahkan kebuntuan filsafat, satu aliran filsafat yang dulu pernah dibangun oleh para filsuf lama yang namanya ontologi. Jadi ada teologi, ilmu tentang ketuhanan, theos itu Tuhan. Ya, logos ilmu. Sedangkan yang dibicarakan beliau itu padanannya di ilmu-ilmu kampus, ya, ilmu-ilmu falsafah barangkali. Ini bagi yang mau dengerin filsafat aja ya. Kalau mengharamkan nggak usah dengerin deh. Ya. Disebut ontologi. Ontologi dari kata ontos atau anto berarti ilmu tentang al-wujud dalam bahasa Arab. Jadi ontologi itu boleh disebut hikmatul wujud atau falsafatul wujud. Itu dua hal ini berangkat dari epistemologi yang berbeda. Jadi teman-teman, untuk menjudge sesuatu harus menguasai apa yang disebut epistemologi. Epistemologi artinya mustadrakat. Boleh kita artikan alat perangkat untuk memahami satu objek. Contoh, untuk mengukur luas masjid ini, itu pakai apa? Pakai perasaan atau pakai, bisa ke perasaan nggak Sidi Musa? Nggak, kalau secara ilmu pengetahuan nih, pakai empirik atau pakai rasio atau pakai rasa? Kalau Apriyadi pakai rasa deh, karena lagi dia masih jomblo. Jadi pakai apa? Pakai yang pertama empirik, hissi, ilmu objek. Objeknya mengenai objek yang empirik yang bisa ditakar, yang bisa disentuh dengan indera. Dengan indera, ya. Kalau antum ngelihat, mohon maaf ya, orang nyembah kepada patung, secara kasat mata dia nyembah siapa? Patung. Berarti secara ilmu fikih murtad. Ilmu fikih. Kalau dia tadi muslim. Secara ilmu akidah dia musyrik. Karena akal kita bilang dia menyembah. Tapi kita bisa tanya, kan orang yang ukriha, yang dipaksa, itu tidak dihitung kafir. Ya kan? Terus saya mau tanya, di Quran Allah berkalam, ada beberapa ayat, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Antum tadi ngelihat orang sujud ke berhala atau sujud ke manusia, itu musyrik bukan secara ilmu akidah? Ini ayat dimensinya apa? Sebelum ilmu akidah ada, sebelum ilmu fikih ada, ayat ini sudah ada. Kejadian ini sudah ada. Bahwa Allah mengatakan usjudu li adama, sujudlah wahai para malaikat kepada Adam. Ini ilmu apa? Antum pakai akidah, kena. Pakai fikih, kena. Ada yang mengatakan, oh ini syariat zaman Nabi Adam. Oh, debatnya macam-macam lagi. Berarti Nabi Adam diutus ke malaikat dong. Pertanyaan-pertanyaan jadi berlanjut. Gak usah pakai itu dulu. Ini sujud apa? Maka ilmu ini, ayat ini hanya bisa, hemat saya, boleh antum berbeda, nggak masalah, kita nggak pernah maksain orang sama. Sujud ini adalah sujud bab ontologis, atau babnya bab tasawuf, bab tajalli.
Karena Sayyidina Adam mengemban satu ilmu, yaitu ilmu asma. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sayyidina Adam memikul ilmu asma. Ya. Nah, kalau dalam pandangan teman-teman kita yang mengkaji Nur Muhammad, lain lagi. Mereka melihat nur, macam-macam. Seperti Nabi Musa ketika dikatakan oleh Allah SWT, engkau tidak akan lantarani, ya, kamu tidak akan dapat melihatku. Ya. Jika Nabi Musa tidak mampu melihat pancaran cahaya Allah ke gunung, lantarani, tidak akan mampu melihat aku. Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi, ya, muassis Tariqah al-Idrisiyah, salah satu ahli sanad juga, beliau juga faqih, Maliki mazhab, dan dalam Tariqah mendirikan Tariqah sendiri karena dia mujtahid dalam Tariqah. Jadi sama kaidahnya dengan ilmu usul fikih. Seorang mujtahid dalam Tariqah itu dia boleh mentajdid satu Tariqah baru atau mentaksis, mendirikan Tariqah baru. Nanti kita sampai ke pertanyaan itu, ya. Apa kata beliau? Ya, nur yang dilihat oleh Sayyidina Musa adalah Nur Muhammad. Itu perkataan siapa? Sidi Ahmad al-Idrisi, ya, Tariqah al-Idrisiyah. Oke. Di sini teman-teman, ini kitab Al-Insan Kamil. Ini ada orang mengatakan bahwa kitab ini terlarang. Benar, ini terlarang. Al-Insan Kamil. Lalu dinisbatkan kepada Syekh Ali Jum'ah, lalu kepada salah satu guru kita juga, Buya Yahya, ya. Apakah benar begitu? Saya nggak yakin beliau ngomong begitu, ya. Nggak yakin. Pasti ada potongan yang nggak jelas, ya. Ini untuk jawabnya paling gampang, nggak usah pakai kitab bahasa Arab, pakai kitab Jawi aja, kitab Arab Melayu yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Nggak usah pakai yang berat-berat. Beliau membagi kelas-kelas kitab, bahwa tidak ada yang namanya kitab terlarang. Kelas aja. Ada kelas mubtadi, pemula, ada kelas mutawassit, menengah, ada kelas muntahi, kelas yang advance. Ya. Ini kitab dimasukkan kepada kelas muntahi, bukan terlarang. Terlarang bagi orang yang anti tasawuf. Ihya aja terlarang sama dia. Ya. Coba Ihya masuk ke mana? Ihya dimasukkan ke level 2. Padahal Ihya itu ada beberapa bab isinya sama kayak di sini. Maka pembagian itu tidak mutlak. Itu ijtihadnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Dan yang saya sedih, teman-teman, itu beberapa kawan-kawan melibatkan syekh-syekh di Arab atau di Turki untuk persoalan kita. Itu menyedihkan. Mereka kan tidak tahu persis masalah kita. Maka dia akan menjawab sesuai dengan tasawur yang dia dapat, deskripsi yang dia dapat. Ya. Dan betapa jahatnya orang-orang yang memberikan tasawurnya tidak benar. Akhirnya membuat orang-orang ini tambah gaduh. Ya, ngapain kalau dibawa masalah kita ke sana? Jangan ulangi kesalahan-kesalahan masa lalu. Masa lalu dulu orang-orang kalau ribut di sini bawa ke Mekah. Nanti orang Mekah yang ada yang jawabnya emosional, ada yang jawabnya bagus. Ya, itu terjadi dulu ketika masa Sidi Al-Qawrani. Ya, untung beliau orang ahlul haqiqah, batinnya bagus, dia muhaddis, faqih, sufi. Kemudian beliau menjelaskan secara baik, memberikan opsi-opsi. Tapi nggak semua orang seperti beliau. Ya. Ya. Antum kenal Syekh Yusri di Mesir? Itu di pertemuan pertamanya sama orang bisa ngomong tentang wahdatul wujud. Pembahasan yang ada di sini, hulul ittihad. Padahal itu untuk orang-orang berawal ngaji. Tergantung definisi yang beliau jelaskan. Jadi beliau sudah siap. Ya, di zaman yang sudah sangat terbuka begini, kita menyentuh kitab-kitab ini dengan kaidah-kaidah Ahlussunnah yang ketat, nggak masalah. Itu nggak akan masalah, insya Allah. Ya, nggak usah khawatir. Ya, kita akan mentalakikan kitab-kitab ini dari masyaikh. Ya, insya Allah. Pertanyaannya barangkali terjawab nggak tuh, barusan? Ya, jadi makna la ilaha illallah yang saya sebutkan itu makna ontologis dalam ilmu-ilmu ilmiah, dan dalam ilmu kita baca kitab keislaman masuk kepada bab zauq, ya, bab rasa, dan ada satu cabang ilmu namanya tajalli, dan beliau menyebutkan tadi al-mutajalli. Kalau di sini
beliau menjelaskan pada bagian-bagian tentang pembagian umat-umat, ya. Jadi ini juga akan berkaitan dengan pertanyaan tentang menyembah Nabi Isa, ya. Mungkin pertanyaan setelah ini aja, ya. Baik, barangkali itu terjawab ya semua yang tadi tentang makna la ilaha illallah. Oke.